Saudara, bencana di Sumatera menjadi bukti hutan kehilangan kekuatannya, baik dalam menyerap emisi karbon akibat energi fosil dan juga menahan dampak siklon tropis. Sebagai negara berkembang, Indonesia sebenarnya punya peluang memperoleh dana iklim dari negara maju yang proposal penerimaannya dibuka pada COP30 di Brasil tahun ini. Namun, pemerintah justru getol menawarkan pasar karbon yang dinilai Greenpeace bukan solusi. Dan liputan ini merupakan bagian dari beasiswa jurnalis yang diselenggarakan oleh Earth Journalism Network dari Internews dan Stanley Center for Peace and Security. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengok ini, Kak. Makmur, ya Allah. Astagfirullah, ya Allah. Tolong maju doa, Mas. Tolong Pak ini, kemana siapa? Bencana banjir dan longsor di Sumatera jadi peringatan keras sekaligus bukti kerusakan ekologis Indonesia. Nusantara yang berada di ekuator semestinya aman dari lintasan siklon. Namun beberapa tahun terakhir terjadi anomali akibat krisis iklim. Siklon yang terjadi umumnya itu tidak akan mendekati khatulistiwa. Tapi ternyata terjadi anomali karena anomali atmosfer, kemudian cuaca, seruakan dingin dan sebagainya, sehingga terbentuklah yang kita kenal dengan dengan siklon Senyar. Mohon kita mulai sekarang bersiap-siap bahwa Indonesia tidak lagi menjadi negara yang aman terhadap terjadinya siklon tropis. Di Indonesia, dampak krisis iklim yang salah satu pemicu utamanya adalah emisi dari penggunaan masif energi fosil atau fossil fuels makin diperparah oleh praktik deforestasi. Hutan kehilangan kekuatannya, baik dalam menyerap karbon akibat emisi energi fosil maupun menahan dampak siklon tropis Senyar beberapa waktu lalu. Jadi kita harus melihat secara struktural akibat dari krisis iklim karena gagalnya model-model pembangunan ekonomi di dunia yang itu masih mengandalkan ekstraktivisme dan juga investasi berbasis lahan dan penggunaan bahan bakar yang masih berasal dari fossil fuel. Nah, ini yang harus ditanamkan kepada pemerintah untuk mengevaluasi izin-izinnya dan melakukan pemulihan. Tak hanya duka, bencana menyisakan pekerjaan rumah serius karena butuh biaya besar untuk pemulihan. Untuk memenuhinya, pemerintah Indonesia berpeluang mendapatkan pendanaan internasional. Salah satunya melalui Conference of Parties atau Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim. Sebagai negara berkembang yang terdampak krisis iklim, Indonesia bisa berjuang mendapat bagian pendanaan iklim dari negeri maju. Jumlah total pendanaan iklim ini yakni 21,5 kuadriliun rupiah per tahun. Salah satunya guna membiayai kehilangan dan kerusakan atau loss and damage seperti dampak banjir Sumatera. Pada COP30 atau COP30 di Brasil tahun ini, penerimaan proposal untuk pendanaan kehilangan dan kerusakan dibuka untuk negara berkembang terdampak krisis iklim. Di KTT Iklim, Greenpeace menilai peran Indonesia masih pasif dalam forum negosiasi memperjuangkan pendanaan iklim. Indonesia justru lebih getol menawarkan pasar karbon. Sangat minim gitu ya ketika misalkan negosiasi utama terutama untuk aksi iklim yang ambisius supaya Indonesia dan negara-negara selatan lain bisa mendapatkan pendanaan yang lebih jelas gitu ya dari negara-negara maju. Kami melihat ya memang cukup pasif begitu ya dibanding mungkin negara-negara berkembang lain gitu. Dan kami melihat Indonesia punya kepentingan yang cukup besar gitu ya, jauh melampaui kepentingan soal pasar karbon yang menurut kami itu bukan solusi sesungguhnya iklim seperti itu. Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap pemerintah mengutamakan pendanaan adaptasi sebab negosiasi pendanaan iklim untuk kehilangan dan kerusakan masih sulit mencapai kesepakatan di KTT Iklim. Sebetulnya kan yang kita harus lakukan pertama jadi upaya mitigasinya lah kalau di ini itu adalah adaptasi. Adaptasi itu bagaimana kita menurunkan kerentanan dan meningkatkan ketahanan atas iklim. Nah, sementara kalau yang loss and damage kan kejadian bencana dulu, baru kemudian bagaimana kita negosiasinya menjadi
lebih berat adaptasi, kita bisa masing-masing negara diminta national adaptation plan. Program-programnya apa buat pangan, buat air, buat energi, buat ini kita bisa bikin semua. Bicara soal energi, Indonesia sempat menjadi sorotan karena mendapatkan penghargaan satiris Fossil of the Day oleh Climate Action Network atau CAN pada 15 November saat COP30 di Brazil. CAN yang merupakan gabungan organisasi masyarakat sipil dari berbagai dunia mengungkap Indonesia membawa 46 pelobi bahan bakar fosil dalam rombongan delegasi. Indonesia pun disebut menyalin beberapa keterangan para pelobi dalam ruang negosiasi KTT Iklim. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik sebagai Ketua Delegasi Indonesia di COP30 membantah pernyataan Climate Action Network tersebut. Ini ada kesalahan narasi ya. Sekali narasi sebenarnya tidaklah demikian. Karena ini statement dipotong separuh ya. Nanti komplitnya kita kalau ini kita akan berikan penjelasan kepada UN PBC di dalam negosiator asal Gresik. Sepanjang penyelenggaraan COP30 November lalu, masyarakat dari berbagai belahan dunia mendesak kesepakatan untuk meninggalkan energi fosil dan beralih ke energi terbarukan. Salah satu yang keras bersuara adalah Kolombia yang menilai COP30 tak memberikan hasil untuk peta jalan beralih dari energi fosil. The people that it's out there asking us to deliver an outcome that includes fossil fuels, that is transparent. And we feel that we couldn't have the chance to do this and you're leaving us with no other option. So I'm sorry, Mr. President, but Colombia objects the mitigation work program. Thank you. Kolombia menjadi salah satu dari 83 negara yang menyerukan penerapan transisi dari energi fosil yang adil pada COP30 di Brazil. Indonesia tak ambil bagian dari aksi ini. Untuk energi ini kita masih membutuhkan waktu menuju pengurangan secara bertahap penggunaan bahan bakar fosil. Begitu, dan ini sebetulnya konsisten dengan apa yang sudah diputuskan di CMA 5, teksnya bahwa diharapkan parti negara-negara pihak itu melakukan effort untuk melakukan pengurangan terhadap penggunaan energi fosil. Mewujudkan keadilan ekologis yang dirasakan seluruh ekosistem dan makhluk hidup jadi PR besar yang harus diwujudkan Indonesia. Hak hutan tetap rimbun dan sumber daya alam termasuk energi fosil dikelola dengan adil agar berdampak baik dan tak hanya menguntungkan segelintir elit. Meskipun COP30 telah berakhir, tapi komitmen berbagai negara untuk mengatasi krisis iklim perlu terus ditagih, termasuk Indonesia, terutama dalam upaya beralih dari energi fosil, transisi ke energi terbarukan, agar menjaga suhu bumi tak semakin panas dan iklim tak semakin ekstrim. Adinda Kusumo, Ajria Hafiz, Kompas TV, Belém, Brazil. Saudara, pajak yang dibebankan kepada dana pensiun dan juga pesangon karyawan swasta dinilai memberatkan masyarakat yang akan menghadapi masa senja. Selengkapnya, usai jeda. Tapi kenapa pada saat saya terima pesangon, terus muncul pemotongan pajak tadi yang bagi saya itu sangat besar.